saya akan menjelaskan mengenai sediaan transdermal. Nah, obat transdermal merupakan sediaan farmasi yang dirancang untuk mengantarkan zat aktif melalui kulit sehingga obat dapat diserap ke dalam sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapeutik. Nah, sistem ini tuh umumnya menggunakan patch atau plester yang menempel pada kulit dan melepaskan obat secara terkontrol selama periode waktu tertentu. Nah, rute ini itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pasien, mempertahankan kadar obat stabil dalam darah, serta menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Kemudian ada anatomi kulit di mana pada slide bisa dilihat kulit itu terdiri dari 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutis. Nah, epidermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung dan dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Serta hipodermis itu tersusun atas jaringan lemak sebagai bantalan dan penyimpan energi. Kemudian ada fungsi stratum corneum sebagai barrier utama, di mana stratum corneum adalah bagian paling luar epidermis yang tersusun dari sel kornesoid dan lipid interseluler, di mana lapisan ini menjadi penghalang utama masuknya zat asing serta mencegah kehilangan air dari tubuh. Karena strukturnya yang padat, hanya molekul tertentu yang bisa menembusnya. Kemudian ada jalur penetrasi obat melalui kulit, itu ada 3 jalur, ada jalur transseluler, di mana obat itu menembus langsung melalui sel-sel kornesoid, di mana jalur ini juga memerlukan obat yang mampu melewati fase hidrofilik dan lipofilik secara bergantian. Kemudian ada jalur paraseluler, di mana obat itu bergerak di antara sel-sel melalui matriks lipid interseluler. Nah, ini merupakan jalur penetrasi obat transdermal, terutama untuk molekul yang lipofilik. Kemudian ada jalur transapendagial di mana obat masuk melalui struktur tambahan kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan pori-pori. Nah, jalur ini tuh penting untuk molekul besar atau ionik meskipun luas areanya kecil. Kemudian masuk pada barrier stratum corneum. Di sini itu dijelaskan model brick and mortar. Di mana stratum corneum sendiri adalah lapisan terluar kulit yang menjadi penghalang utama penetrasi obat transdermal. Nah, biasanya lapisan ini dijelaskan dengan model brick and mortar, yaitu kornesoidnya sebagai bata dan lipid interselulernya sebagai semen. Di mana kornesoid tersusun padat sebagai sel mati yang berisi keratin, sedangkan lipid diantaranya membentuk matriks rapat yang menghambat difusi zat asing. Nah, struktur ini sangat membatasi masuknya molekul hidrofilik karena sulit melewati jalur lipid, sehingga hanya molekul dengan ukuran kecil dan sifat lipofilik yang lebih mudah untuk menembus kulit. Kemudian ada kinetika penetrasi perkutan, di mana penetrasi perkutan adalah perpindahan obat melalui kulit secara difusi pasif menuju ke sirkulasi sistemik. Nah, di sini ada hukum fix 1, koefisien partisi, dan faktor hidrasi kulit. Nah, untuk hukum fix 1 itu di mana laju difusi obat sebanding dengan perbedaan konsentrasi antara permukaan kulit dan sebagian dalam kulit. Di mana semakin besar gradien konsentrasi, maka semakin cepat penetrasi obat. Gunakan rumus J sama dengan min D dikali dc per dx, di mana J adalah flux difusi atau jumlah obat perluas per waktu, dan D sendiri adalah koefisien difusi obat, sedangkan dc atau dx itu merupakan gradien konsentrasi sepanjang membran. Kemudian ada koefisien partisi, di mana koefisien partisi itu menunjukkan keseimbangan kelarutan obat dalam lipid dan air, di mana nilai K yang seimbang memudahkan obat itu menembus stratum corneum dan berdifusi ke jaringan kulit. Nah, rumusnya itu K sama dengan C kulit per C vehiculum. Kemudian ada faktor hidrasi kulit, di mana kulit yang terhidrasi membuat stratum corneum lebih lunak dan permeabel, sehingga absorpsi obat itu meningkat dibandingkan kulit kering. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi absorpsi. Di sini ada dua, ada fisikokimia dan biologis. Untuk fisikokimia itu ada bobot molekul yang kurang dari 500 dalton, di mana obat dengan bobot molekul kecil lebih mudah menembus lapisan kulit, terutama stratum corneum. Semakin besar ukuran molekul, maka permeabilitasnya akan semakin menurun. Kemudian ada log P yang sekitar 1 sampai 3, di mana obat harus memiliki keseimbangan antara sifat lipofilik dan hidrofilik. Sifat lipofilik membantu menembus stratum corneum, sedangkan sifat hidrofilik diperlukan untuk berdifusi ke lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian ada dosis obat yang rendah, di mana rute transdermal hanya mampu menghantarkan obat ke dalam jumlah terbatas, sehingga lebih cocok untuk obat dengan potensi tinggi dan dosis harian yang kecil. Kemudian ada faktor biologis, yang pertama itu ada lokasi anatomi. Nah, kulit belakang telinga itu lebih tipis sehingga penyerapan obatnya lebih baik dibandingkan dengan telapak kaki yang memiliki stratum corneum lebih tebal. Kemudian ada usia, di mana ini mempengaruhi struktur dan fungsi kulit. Nah, bayi dan lansia umumnya memiliki barrier kulit lebih lemah sehingga permeasi obatnya dapat meningkat. Kemudian ada suhu kulit, di mana peningkatan suhu kulit dapat meningkatkan aliran darah dan difusi obat,
sehingga absorpsi transdermal menjadi lebih cepat. Kemudian yang terakhir ada hidrasi kulit, di mana kulit yang lebih lembab atau terhidrasi akan melunakkan stratum korneum dan meningkatkan penetrasi obat dibandingkan dengan kulit kering. Selanjutnya ada parameter BA dan BE. Yang pertama itu ada profil kadar obat dalam plasma atau steady state, di mana seperti yang kita lihat pada gambar, setelah patch dipasang, kadar obat meningkat bertahap atau fase transient sehingga mencapai steady state atau kadar punak, yaitu kondisi saat laju absorpsi sama dengan laju eliminasi sehingga kadar obat itu lebih stabil. Nah, keadaan ini dipertahankan selama patch masih digunakan. Setelah patch dilepas, pemasukan obat berhenti dan kadar obat menurun secara perlahan. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan uji in vitro atau cell diffusifrance, di mana seperti yang kita lihat pada slide, karena cell diffusifrance itu merupakan alat uji in vitro untuk menilai pelepasan dan permeasi obat transdermal melalui membran. Nah, bagian donor berisi sediaan obat, sedangkan bagian reseptor berisi cairan penerima bersuhu terkontrol. Nah, obat ini berdifusi melewati membran, lalu sampel diambil untuk mengukur jumlah obat yang dapat menembus membran. Yang selanjutnya ada proses biofarmasetika transdermal, di mana dimulai dengan pelepasan obat dari basis patch, di mana obat itu dilepaskan dari patch karena gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah menuju permukaan kulit. Kemudian partisi ke dalam stratum korneum, di mana obat akan berpartisi ke dalam stratum korneum atau lapisan terluar yang menjadi penghalang utama penetrasi. Hanya obat dengan ukuran molekul kecil dan lipofilisitas sesuai yang dapat masuk. Kemudian ketiga ada difusi melalui epidermis, di mana obat itu berdifusi melalui epidermis mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari tinggi ke rendah melalui jalur interseluler atau transseluler hingga mencapai dermis. Kemudian diabsorpsi oleh kapiler dermis, di mana setelah mencapai dermis, obat itu diserap oleh kapiler dermis yang banyak vaskularisasinya, sehingga cepat masuk ke dalam aliran darah. Kemudian yang terakhir itu masuk ke sirkulasi sistemik, di mana obat itu akan masuk ke sirkulasi sistemik melalui aliran darah, lalu didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ target untuk memberikan efek farmakologis. Yang terakhir itu ada enhancer dan pengembangan sediaan. Yang pertama itu ada chemical enhancer, di mana chemical enhancer adalah bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan permeasi obat melalui kulit dengan cara menurunkan hambatan stratum korneum. Nah, bahan itu biasanya bekerja dengan mengganggu struktur lipid kulit, meningkatkan hidrasi kulit, atau meningkatkan kelarutan obat di lapisan kulit. Contohnya ada alkohol seperti etanol atau isopropanol untuk meningkatkan kelarutan obat dan fluiditas lipid kulit. Yang kedua itu ada fisik seperti microneedles atau iontoporesis. Nah, microneedles adalah jarum mikro berukuran sangat kecil yang membuat pori-pori mikro pada stratum korneum tanpa mencapai syaraf nyeri. Dan kedua ada iontoporesis, di mana ini menggunakan arus listrik lemah untuk mendorong molekul obat bermuatan menembus kulit. Nah, metode ini cocok untuk obat ionik dan dapat mengontrol laju penghantaran obat. Ketiga itu ada evaluasi data untuk formulasi. Nah, dalam formulasi sistem penghantaran obat transdermal atau TDDS, evaluasi itu dilakukan untuk memastikan efikasi dan stabilitas dari sediaan. Pertama ada uji diffusifrance atau in vitro atau ex vivo, di mana menggunakan sel diffusifrance dengan kompartemen donor dan reseptor yang dipisahkan membran atau kulit. Di sini digunakan untuk menilai pelepasan dan permeasi obat melalui pengukuran jumlah obat yang berdifusi pada waktu tertentu. Kedua itu ada Raman mapping, di mana ini adalah teknik analisis non-destruktif untuk melihat distribusi dan kedalaman penetrasi obat pada lapisan kulit. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.